Sobat Fisika, kembali lagi di channel Pura-Pura Tahu Fisika bersama saya Nadia Sulfani dari kelas 10 MIPA 3. Di video kali ini kita akan membahas tentang cara menggunakan busur dan cara membaca hasil pengukurannya. Yuk kita simak videonya. Sebelum memulai tutorialnya, teman-teman tahu tidak apa kegunaan dari busur derajat? Busur derajat digunakan untuk mengukur besar dan membentuk suatu sudut. Sebuah busur derajat memiliki satu titik tengah yang biasanya berbentuk lingkaran yang sangat kecil sebagai titik acuan. Pada busur derajat pula terdapat angka-angka yang menunjukkan skala ukuran dari busur tersebut. Setelah mengetahui fungsi dan kegunaan busur derajat, teman-teman tahu tidak bagaimana cara membentuk sudut menggunakan busur dan cara membaca hasil pengukurannya? Untuk tahu cara penggunaannya, yuk kita simak video berikut ini. Langkah pertama, gambarlah sebuah garis lurus yang dimulai dari titik simpul busur. Garis ini akan menjadi acuan pertama kaki sudut yang akan digambar. Selanjutnya, posisikan pangkal busur derajat pada salah satu ujung garis. Lalu, pilihlah titik yang akan menjadi puncak dari sudut yang akan digambar pada skala busur derajat yang diinginkan. Gambarkan garis lainnya untuk menghimpit titik yang sudah ditentukan dengan garis yang sudah digambar sebelumnya. Sangat mudah bukan? Lalu bagaimana sih cara mengukur atau membaca besar suatu sudut? Untuk tahu caranya, yuk kita simak tutorial berikut. Di sini sudah disiapkan dua gambar sudut yang akan kita hitung. Untuk menghitung suatu sudut, tentunya kita memerlukan sebuah busur. Langkah pertama, letakkan busur di atas gambar sudut dengan menghimpitkan titik acuan dengan titik tengah yang ada pada busur. Lalu kita perhatikan kemana garis puncak sudut mengarah. Setelah melihat arahnya, kita bisa menemukan besar sudut tersebut. Dapat kita lihat, besar sudut pada gambar adalah 60 derajat karena garis puncak sudut mengarah ke arah 60. Adapun sudut lainnya, cara pengukurannya masih sama, yaitu himpitkan titik acuan dengan titik tengah busur. Lalu kita perhatikan arah garis puncak sudut. Di sini dapat kita lihat bahwa besar sudutnya adalah 40 derajat. Untuk membaca hasil pengukuran, kita hanya perlu melihat kemana arah garis puncak sudut mengarah. Garis puncak sudut akan berakhir di beberapa titik, misalnya 30 derajat, 20 derajat, dan 90 derajat. Lalu, bagaimana menggambarkan suatu sudut yang besarnya lebih dari 180 derajat jika di busur hanya terdapat angka 0 sampai 180 derajat? Caranya, kita hanya perlu membalikkan busur ke arah bawah dengan menghitung kembali dari bagian akhiran, yaitu 180 derajat. Contohnya di sini kita akan membuat sudut sebesar 270 derajat. Kita sesuaikan terlebih dahulu, ya. Kita akan hitung kembali dari titik akhiran yaitu 180 derajat. (190, 200, 210, 210,
220, 230, 240, 250, 260, dan 270. Maka kita akan mendapatkan titik lainnya yang mengarah ke bawah. Adapun untuk membuat suatu sudut yang bernilai negatif, misalnya min 60 derajat, kita tinggal membalikan arah busur ke arah yang berlawanan. Jika biasanya pengukuran dimulai dari kiri, maka kita akan mengukur ke arah sebaliknya, namun dengan cara yang sama. Untuk menggambarkannya, ujung garis utama akan tetap menjadi titik acuan sudut. Lalu, arah sudut dapat ditentukan sesuai keinginan, namun menuju arah sebaliknya, untuk mendapatkan sudut yang bernilai negatif. Jika biasanya kita menghitung ke kiri, maka perhitungan sekarang kita akan menghitung ke kanan. Baiklah, kita akan membuat sudut yang bernilai min 60 derajat. Kita sesuaikan terlebih dahulu. Sehingga didapatkan sudut sebesar min 60 derajat. Dari video tadi, dapat kita simpulkan bahwa busur adalah alat yang digunakan untuk menghitung dan menggambar suatu sudut. Besar suatu sudut pula dapat dilihat dari garis akhir puncak sudut yang mengarah ke skala pengukuran atau angka-angka yang ada pada busur. Sudut juga memiliki nilai positif dan nilai negatif. Itulah tadi cara menggunakan busur dan cara membaca hasil pengukurannya. Sangat mudah bukan? Jangan lupa ya, like, comment, share, dan subscribe channel Pura-Pura Tahu Fisika agar tahu pembahasan soal dan materi fisika lainnya. Terima kasih, sampai jumpa. Bersama